Sejarah panjang suku Palembang. Jauh sebelum nama Palembang dikenal seperti sekarang, wilayah yang kelak menjadi jantung peradaban Sumatera Selatan ini telah dihuni oleh manusia sejak ribuan tahun silam. Hidup menyatu dengan alam rawa, sungai, dan hutan tropis yang lebat. Sungai Musi, yang hari ini dikenal sebagai salah satu sungai terpanjang dan terpenting di Sumatera, pada masa prasejarah telah menjadi urat nadi kehidupan. Tempat manusia purba beradaptasi, berburu, menangkap ikan, dan membangun komunitas-komunitas kecil di tepian air. Para ahli meyakini bahwa nenek moyang suku Palembang berasal dari rumpun Austronesia, yang bermigrasi secara perlahan melalui jalur laut dan sungai, membawa teknologi perahu, bahasa, serta sistem kepercayaan animisme yang memuliakan roh alam. Kehidupan mereka berpusat pada sungai, bukan daratan kering, sehingga pola permukiman awal berbentuk rumah panggung, rakit, dan kampung air. Sebuah tradisi yang jejaknya masih terlihat hingga kini di sepanjang Musi dan anak-anak sungainya. Dalam fase ini, masyarakat awal Palembang belum mengenal kerajaan, belum mengenal tulisan, namun telah memiliki struktur sosial sederhana, dipimpin oleh tetua adat dan tokoh spiritual yang dipercaya mampu berkomunikasi dengan dunia roh. Alam dianggap hidup, sungai dianggap ibu, hutan dianggap penjaga, dan setiap pelanggaran adat diyakini akan membawa bencana. Dari sinilah karakter dasar orang Palembang mulai terbentuk. Adaptif, terbuka, menghormati alam, dan sangat bergantung pada jalur air. Sungai Musi bukan hanya sumber kehidupan fisik, tetapi juga ruang sakral, tempat berlangsungnya ritual, cerita lisan, dan mitos asal-usul yang diwariskan dari generasi ke generasi. Seiring waktu, kampung-kampung kecil ini berkembang, saling terhubung melalui jalur sungai, menciptakan jaringan sosial yang luas dan dinamis. Sehingga ketika pengaruh luar datang, baik dari pedagang, pelaut, maupun pendatang asing, masyarakat Palembang telah siap secara budaya untuk berinteraksi, menyerap, dan mengolah pengaruh tersebut tanpa kehilangan jati diri dasarnya. Inilah fondasi paling awal dari suku Palembang, sebuah masyarakat sungai yang sejak lahirnya telah ditakdirkan menjadi penghubung antar bangsa dan antar peradaban. Seiring berjalannya waktu dan semakin padatnya komunitas-komunitas di sepanjang Sungai Musi, masyarakat awal Palembang mulai mengalami perubahan besar dalam cara hidup, pola pikir, dan struktur sosialnya. Sungai Musi yang semula hanya menjadi sumber pangan dan jalur perpindahan, perlahan berubah menjadi jalur perdagangan alami yang menghubungkan pedalaman Sumatera dengan laut lepas. Dari hulu sungai datang hasil hutan seperti damar, kapur barus, rotan, emas, dan gading. Sementara dari muara, datang barang-barang asing yang dibawa oleh para pelaut dari wilayah lain di Nusantara. Dalam proses pertukaran inilah, muncul kelas baru dalam masyarakat Palembang awal. Para pemimpin kampung, saudagar sungai, dan tokoh adat yang memiliki pengaruh besar karena menguasai jalur distribusi barang dan informasi. Bahasa yang digunakan mulai mengalami penyatuan, membentuk bahasa Melayu awal yang sederhana, namun efektif sebagai bahasa perantara antar kelompok. Dan inilah cikal bakal kemelayuan Palembang. Budaya lisan berkembang pesat, cerita asal-usul, hukum adat, pantang larang, dan nilai moral diwariskan melalui tuturan panjang yang dibacakan dalam upacara adat dan pertemuan kampung. Pada masa ini, Palembang belum menjadi sebuah kerajaan, namun telah berfungsi sebagai pusat pertemuan budaya antara masyarakat pedalaman dan masyarakat pesisir. Perahu-perahu mulai dibuat lebih besar dan lebih kuat, menandai meningkatnya kemampuan teknologi masyarakat Sungai Palembang. Sementara sistem kepercayaan animisme mulai berkembang menjadi bentuk pemujaan leluhur dan kekuatan kosmis yang lebih terstruktur. Lambat laun, muncul konsep wilayah kekuasaan yang dijaga bersama,
sehingga konflik antar kampung mulai diatur melalui kesepakatan adat dan hukum lisan. Inilah masa transisi penting, di mana orang Palembang mulai mengenal dirinya sebagai bagian dari satu kesatuan budaya, bukan sekedar kumpulan kampung terpisah. Kesadaran kolektif ini menjadi fondasi lahirnya kekuasaan yang lebih besar di kemudian hari, karena masyarakat Palembang telah terbiasa hidup dalam jaringan sosial yang luas, saling bergantung, dan terikat oleh sungai sebagai pusat kehidupan bersama. Semua proses ini berlangsung perlahan selama berabad-abad, membentuk karakter orang Palembang sebagai masyarakat yang pandai bernegosiasi, lentur dalam menerima pengaruh luar, namun tetap teguh menjaga adat dan identitas lokal. Sebuah karakter yang kelak menjadikan Palembang mampu menjadi pusat kerajaan maritim besar bernama Sriwijaya. Pada suatu masa yang menjadi titik balik terbesar dalam sejarah Palembang dan seluruh Asia Tenggara, jaringan kampung sungai yang telah terbentuk selama berabad-abad itu akhirnya menyatu di bawah satu kekuatan besar yang kelak dikenal sebagai Kerajaan Sriwijaya. Sekitar abad ke-7 Masehi, Palembang muncul bukan lagi sekedar pusat permukiman sungai, melainkan ibu kota kekuasaan maritim yang mampu mengendalikan jalur perdagangan internasional antara India dan Tiongkok. Sungai Musi menjadi jantung kerajaan, tempat ratusan kapal berlabuh, memuat dan membongkar barang dagangan, serta menjadi saksi lalu lalang bangsa-bangsa asing yang membawa bahasa, kepercayaan, dan pengetahuan baru. Disinilah orang Palembang mulai hidup berdampingan dengan pedagang India, biksu Buddha dari Nalanda, pelaut Melayu dari berbagai pulau, serta utusan Tiongkok yang mencatat kekaguman mereka terhadap kemakmuran Sriwijaya. Kekuasaan Sriwijaya tidak dibangun semata dengan perang, melainkan dengan kendali ekonomi, diplomasi, dan penguasaan laut. Sesuatu yang sangat sesuai dengan karakter masyarakat Palembang yang telah terbiasa hidup di atas air dan menjadikan sungai sebagai rumah. Bahasa Melayu kuno dijadikan bahasa resmi kerajaan dan digunakan dalam prasasti-prasasti yang hingga kini menjadi bukti tertulis kejayaan Sriwijaya, sekaligus menandai peran penting orang Palembang dalam pembentukan bahasa Melayu sebagai lingua franca Nusantara. Kehidupan masyarakat Palembang pada masa ini mengalami transformasi besar. Muncul kelas bangsawan, pejabat kerajaan, pendeta Buddha, dan saudagar internasional, namun tetap berakar pada budaya sungai dan adat lokal. Palembang juga berkembang sebagai pusat pendidikan agama Buddha, tempat para pelajar dari berbagai negeri belajar sebelum melanjutkan perjalanan ke India. Sehingga kota ini bukan hanya pusat perdagangan, tetapi juga pusat ilmu pengetahuan dan spiritualitas. Kejayaan Sriwijaya membentuk identitas orang Palembang sebagai bangsa besar yang disegani, terbiasa berinteraksi dengan dunia luar, dan memiliki kesadaran bahwa mereka adalah bagian penting dari peradaban global pada masanya. Namun, di balik gemerlap kejayaan itu, benih-benih perubahan juga mulai tumbuh. Karena semakin luasnya jaringan Sriwijaya membawa tantangan baru, baik dari persaingan dagang, perubahan politik regional, maupun dinamika internal yang kelak mengguncang fondasi kerajaan besar ini. Pada puncak kejayaan Sriwijaya, kehidupan orang Palembang tidak hanya diwarnai oleh kemakmuran perdagangan dan lalu lintas kapal yang tak pernah sepi, tetapi juga oleh perkembangan sosial dan spiritual yang sangat kompleks dan berlapis. Kota Palembang pada masa itu bukanlah kota daratan seperti yang dikenal di banyak wilayah lain, melainkan sebuah kota air, di mana rumah-rumah panggung, dermaga kayu, rakit, dan bangunan suci berdiri berdampingan di sepanjang Sungai Musi dan anak-anak sungainya. Masyarakat hidup dalam ritme sungai, bangun mengikuti pasang surut air, bekerja mengikuti arus perdagangan, dan beristirahat diiringi suara dayung dan lonceng kapal. Struktur sosial terbagi jelas, namun tidak kaku.
bangsawan dan pejabat kerajaan memiliki kedudukan terhormat. Namun, saudagar dan pelaut juga mendapat tempat tinggi karena peran mereka sebagai penggerak ekonomi kerajaan. Agama Buddha, aliran Mahayana dan Vajrayana menjadi keyakinan utama kerajaan. Namun, kepercayaan lokal tetap hidup berdampingan, menciptakan bentuk spiritualitas khas Palembang yang memadukan pemujaan Buddha dengan penghormatan terhadap roh leluhur dan kekuatan alam. Biara-biara dan pusat pembelajaran berdiri megah, menjadi tempat diskusi filsafat, astronomi, dan etika, sekaligus ruang pertemuan antarbangsa yang memperkaya wawasan orang Palembang tentang dunia luas di luar Nusantara. Bahasa Melayu kuno digunakan tidak hanya sebagai bahasa administrasi dan perdagangan, tetapi juga sebagai bahasa sastra lisan dan doa, memperkuat perannya sebagai alat pemersatu masyarakat yang multietnis. Seni ukir, hiasan perahu, dan busana berkembang dengan pengaruh India dan lokal, namun tetap menampilkan identitas sungai yang kuat melalui motif gelombang, naga, dan flora air. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai gotong royong, musyawarah, dan kesetiaan terhadap kerajaan ditanamkan sejak dini, membentuk masyarakat yang solid dan disiplin. Semua ini menjadikan orang Palembang pada masa Sriwijaya sebagai masyarakat yang maju, terbuka, religius, dan berbudaya tinggi. Namun, juga sangat sadar akan ketergantungan mereka pada kestabilan politik dan kelancaran jalur perdagangan. Ketika arus sejarah mulai berubah dan tekanan dari luar semakin kuat, kehidupan yang tampak kokoh ini perlahan diuji, menandai awal dari perubahan besar yang akan mengguncang kejayaan Sriwijaya dan membawa orang Palembang memasuki babak sejarah yang sama sekali baru. Setelah berabad-abad berdiri sebagai kekuatan maritim yang disegani, kejayaan Sriwijaya perlahan namun pasti mulai memudar, membawa dampak besar bagi kehidupan orang Palembang yang selama ini hidup dalam kemakmuran dan stabilitas. Kemunduran ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui rangkaian peristiwa panjang yang saling berkaitan, mulai dari melemahnya kendali atas jalur perdagangan, munculnya pesaing-pesaing baru di Selat Malaka dan Laut Jawa, hingga serangan dari kekuatan asing seperti Kerajaan Chola dari India Selatan yang mengguncang pusat-pusat kekuasaan Sriwijaya. Palembang, yang selama ini menjadi jantung kerajaan, merasakan langsung dampak perubahan ini. Kapal-kapal asing tidak lagi seramai dulu. Pusat perdagangan mulai bergeser, dan pengaruh politik Sriwijaya di wilayah Nusantara satu persatu terlepas. Dalam kondisi ini, struktur sosial masyarakat Palembang mengalami guncangan, karena bangsawan dan pejabat yang bergantung pada kejayaan kerajaan kehilangan kekuatan. Sementara masyarakat biasa harus beradaptasi dengan kondisi ekonomi yang semakin sulit. Agama Buddha yang sebelumnya menjadi penopang spiritual kerajaan perlahan kehilangan peran dominannya. Bukan karena hilang sepenuhnya, tetapi karena berubahnya pusat kekuasaan dan patronase politik. Banyak biara ditinggalkan, pusat pembelajaran sepi, dan tradisi intelektual yang pernah berjaya mulai memudar dari ingatan kolektif. Namun di tengah apa yang sering disebut sebagai masa gelap ini, orang Palembang tidak lenyap atau terputus dari sejarah. Mereka kembali menguatkan identitas sebagai masyarakat sungai, pedagang lokal, dan penjaga adat. Kampung-kampung di sepanjang Musi tetap hidup, mempertahankan bahasa, tradisi, dan nilai gotong royong yang telah mengakar sejak masa prasejarah. Justru dalam masa inilah, orang Palembang menunjukkan ketahanan budaya yang luar biasa, mampu bertahan tanpa perlindungan kerajaan besar, sambil perlahan membuka diri terhadap pengaruh baru yang datang melalui jalur perdagangan yang tersisa. Masa kemunduran Sriwijaya menjadi jembatan sejarah yang sunyi namun penting. Karena di sanalah, identitas orang Palembang mengalami penyederhanaan sekaligus penguatan, mempersiapkan mereka untuk menerima perubahan terbesar berikutnya, datangnya Islam,
dan lahirnya tatanan sosial yang benar-benar baru. Ketika pengaruh Sriwijaya telah meredup dan Palembang tidak lagi menjadi pusat kerajaan besar, jalur sungai dan laut yang selama berabad-abad membentuk kehidupan masyarakatnya justru menjadi pintu masuk bagi perubahan paling besar dalam sejarah suku Palembang, yaitu datangnya Islam. Agama ini tidak datang melalui penaklukan atau peperangan, melainkan melalui para pedagang Muslim dari Arab, Persia, India, dan wilayah Melayu lainnya yang singgah, menetap, dan berinteraksi langsung dengan masyarakat setempat. Proses Islamisasi berlangsung perlahan namun mendalam, dimulai dari kalangan saudagar dan tokoh masyarakat, lalu menyebar ke kampung-kampung sungai melalui hubungan dagang, perkawinan, dan pengajaran agama. Orang Palembang yang sejak lama terbiasa hidup berdampingan dengan berbagai budaya dan kepercayaan, tidak menolak Islam, melainkan mengolah dan memadukannya dengan adat yang telah ada, sehingga lahirlah bentuk Islam Palembang yang santun, beradat, dan berakar kuat pada nilai musyawarah. Tradisi pemujaan leluhur secara perlahan digantikan dengan penghormatan terhadap ulama dan tokoh agama, sementara nilai spiritualitas sungai dan alam diterjemahkan ke dalam konsep ketundukan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bahasa Melayu Palembang diperkaya dengan kosakata Arab, terutama dalam bidang agama, hukum, dan etika, menjadikannya semakin matang sebagai bahasa budaya dan identitas. Masjid-masjid mulai berdiri di sepanjang Sungai Musi, bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, diskusi, dan penyebaran nilai moral. Perubahan ini tidak menghapus masa lalu, melainkan menyusunnya kembali dalam kerangka baru, sehingga orang Palembang tetap mengenang kejayaan Sriwijaya sebagai bagian sejarah, namun membangun masa depan berdasarkan ajaran Islam. Islam juga membawa konsep kepemimpinan yang baru, di mana kekuasaan tidak lagi bersandar pada keturunan semata, tetapi pada legitimasi agama dan kemampuan memimpin umat. Dari sinilah benih-benih Kesultanan Palembang Darussalam mulai tumbuh, menandai kebangkitan kembali Palembang sebagai pusat kekuasaan, kali ini dengan wajah yang berbeda, lebih religius, namun tetap setia pada karakter lamanya sebagai masyarakat sungai yang terbuka dan berjiwa dagang. Setelah melalui masa panjang kemunduran pasca runtuhnya Sriwijaya, masyarakat Palembang akhirnya menemukan kembali bentuk kekuasaan yang mampu menyatukan mereka, yaitu melalui berdirinya Kesultanan Palembang Darussalam pada abad ke-17. Sebuah kerajaan Islam yang lahir dari perpaduan antara tradisi Melayu Palembang, ajaran Islam, dan pengalaman sejarah panjang sebagai pusat perdagangan sungai dan laut. Kesultanan ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan tumbuh dari jaringan ulama, bangsawan lokal, dan keturunan penguasa sebelumnya yang memperoleh legitimasi melalui agama dan dukungan masyarakat. Sungai Musi kembali menjadi pusat kekuasaan, dengan istana, masjid, dan permukiman bangsawan berdiri megah di tepiannya, menandai kembalinya Palembang sebagai pusat politik dan budaya di Sumatera bagian selatan. Sultan tidak hanya berperan sebagai penguasa duniawi, tetapi juga sebagai pelindung agama dan adat, sehingga pemerintahan dijalankan dengan prinsip adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, sebuah konsep yang menegaskan keselarasan antara tradisi lokal dan ajaran Islam. Kehidupan sosial orang Palembang kembali bergairah. Perdagangan lada, timah, dan hasil bumi menghidupkan ekonomi, sementara hubungan diplomatik dengan kerajaan lain di Nusantara dan bangsa asing membuka ruang pertukaran budaya dan teknologi. Islam semakin mengakar dalam kehidupan sehari-hari, memengaruhi hukum, pendidikan, seni, dan tata cara bermasyarakat. Namun tidak menghapus ciri khas Palembang sebagai masyarakat sungai yang egaliter dan terbuka. Kesultanan Palembang Darussalam menjadi simbol kebangkitan jati diri orang Palembang, sebuah pernyataan bahwa mereka mampu bangkit dari keterpurukan sejarah dan membangun peradaban baru tanpa melupakan akar masa lalunya. Namun di balik kejayaan ini, ancaman baru mulai muncul dari kekuatan asing yang datang bukan sekedar untuk berdagang,
melainkan untuk menguasai, membawa Palembang menuju babak sejarah penuh konflik dan perlawanan. Ketika Kesultanan Palembang Darussalam berada pada puncak kekuasaannya, datanglah kekuatan asing yang mengubah arah sejarah secara drastis, yaitu VOC Belanda, yang awalnya hadir sebagai pedagang, namun perlahan menunjukkan ambisi untuk menguasai jalur perdagangan dan sumber daya Palembang. Bagi orang Palembang, sungai dan tanah bukan sekedar komoditas, melainkan bagian dari harga diri dan kedaulatan. Sehingga, campur tangan VOC memicu ketegangan yang semakin hari semakin tak terelakkan. Puncak perlawanan ini terwujud dalam kepemimpinan Sultan Mahmud Badarudin II, seorang sultan yang tidak hanya cerdas secara politik, tetapi juga berani dan teguh mempertahankan kehormatan negerinya. Di bawah kepemimpinannya, Palembang berubah menjadi benteng perlawanan, dengan pertahanan sungai yang memanfaatkan arus Musi, benteng-benteng kayu dan tanah, serta dukungan penuh dari rakyat yang rela berkorban demi mempertahankan tanah air. Perang melawan VOC bukan hanya konflik militer, tetapi juga perang harga diri, di mana orang Palembang menunjukkan bahwa mereka bukan bangsa yang mudah ditundukkan. Meski pada akhirnya kekuatan senjata dan tipu daya politik VOC berhasil melemahkan kesultanan, perlawanan Sultan Mahmud Badarudin II meninggalkan warisan moral yang sangat kuat, yaitu semangat melawan penjajahan dan mempertahankan kedaulatan. Kekalahan tidak menghapus kehormatan. Sebaliknya, kisah perlawanan ini menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas orang Palembang, diwariskan melalui cerita lisan, syair, dan ingatan kolektif sebagai simbol keberanian dan keteguhan hati. Masa ini menandai berakhirnya kedaulatan politik Kesultanan Palembang Darussalam, namun sekaligus mengukuhkan posisi orang Palembang sebagai bagian dari sejarah panjang perjuangan Nusantara melawan kolonialisme. Setelah runtuhnya Kesultanan Palembang Darussalam dan pengasingan Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang memasuki masa kolonial Belanda yang membawa perubahan besar sekaligus penderitaan panjang bagi masyarakatnya. Kekuasaan yang sebelumnya berakar pada adat dan agama, kini digantikan oleh administrasi kolonial yang kaku, berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam dan kepentingan ekonomi semata. Sungai Musi tetap menjadi jalur utama perdagangan, namun kini hasil bumi Palembang seperti lada, karet, dan hasil hutan lebih banyak mengalir untuk kepentingan kolonial. Sementara rakyat Palembang harus berjuang keras untuk mempertahankan kehidupan mereka. Struktur sosial berubah. Bangsawan kesultanan kehilangan kekuasaan politik, namun tetap mempertahankan peran budaya dan adat sebagai penjaga identitas masyarakat. Di tengah tekanan kolonial, Islam dan adat Palembang justru semakin menguat sebagai benteng moral dan spiritual, menjaga masyarakat agar tidak tercerabut dari akar budayanya. Tradisi lisan, seni musik, syair, dan adat pernikahan terus dipertahankan dan diwariskan, seringkali secara sembunyi-sembunyi sebagai bentuk perlawanan kultural terhadap upaya penyeragaman kolonial. Pendidikan modern mulai diperkenalkan, membuka wawasan baru, namun juga menciptakan ketegangan antara nilai tradisional dan pengaruh Barat. Meski berada dalam posisi terjajah, orang Palembang tidak kehilangan semangat kebersamaan dan harga diri. Mereka beradaptasi, bertahan, dan menunggu waktu yang tepat untuk kembali menentukan nasibnya sendiri. Masa kolonial ini menjadi ujian berat yang membentuk ketangguhan karakter orang Palembang, menjadikan mereka masyarakat yang ulet, sabar, namun menyimpan semangat perlawanan yang kelak akan bangkit kembali dalam perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Memasuki abad ke-20, semangat perlawanan yang telah lama bersemayam dalam jiwa orang Palembang akhirnya menemukan momentum baru dalam perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia, di mana masyarakat Palembang turut ambil bagian melalui berbagai bentuk perlawanan, baik fisik maupun intelektual.
Sungai Musi, yang dahulu menjadi jalur perdagangan dan kolonialisasi, kembali menjadi saksi mobilisasi rakyat, pertukaran informasi, dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari upaya penjajahan kembali. Setelah Indonesia merdeka, Palembang dan masyarakatnya menghadapi tantangan baru, membangun kehidupan modern tanpa kehilangan jati diri budaya yang telah ditempa oleh ribuan tahun sejarah. Urbanisasi, pendidikan, dan perkembangan ekonomi membawa perubahan besar. Namun adat, bahasa, dan nilai Islam Palembang tetap hidup dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari tata krama, tradisi keluarga, hingga perayaan adat dan keagamaan. Suku Palembang hari ini adalah hasil dari perjalanan panjang sejarah, perpaduan antara warisan Sriwijaya, nilai Islam Kesultanan, pengalaman kolonial, dan semangat nasionalisme Indonesia. Identitas sebagai masyarakat sungai masih terasa kuat, tercermin dalam budaya Musi, kuliner khas, dan cara pandang yang terbuka terhadap perbedaan. Orang Palembang modern hidup di persimpangan antara masa lalu dan masa depan, memikul tanggung jawab untuk menjaga warisan leluhur sambil terus beradaptasi dengan dunia yang terus berubah. Sejarah panjang ini bukan sekedar cerita masa lalu, melainkan fondasi jati diri yang mengajarkan tentang ketahanan, kebijaksanaan, dan kemampuan untuk bangkit dari setiap perubahan zaman. Dengan memahami sejarahnya, suku Palembang tidak hanya mengenang siapa mereka dahulu, tetapi juga menegaskan siapa mereka hari ini dan kemana mereka akan melangkah di masa depan.